Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali meminta pertolongan kepada Allah dan meminta keberkahan kepadanya dengan menyebut namanya. Sebagaimana marilah kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung atau kita kalkulasikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu bisa menghitungnya. Sebagaimana juga kita bersaksi bahwa tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah nabi, utusan dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita masih bersama dengan surat At-Talaq ayat 2 dan 3 yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jadi masih bersama Imam Nawawi, masih bersama Riyadhus Shalihin, dan masih bersama wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga atau tidak ia sangka-sangka sebelumnya. Surat At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Ayat yang sangat penting untuk kita angkat dan kita bahas bersama-sama jamaah sekalian yang Allah muliakan. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga, yang tidak pernah ia sangka-sangka. Hadirin Allah muliakan, kemarin kita sudah bahas tentang kaitan ketakwaan dan solusi serta jalan keluar. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita terhadap ayat yang begitu luar biasa ini, yang dikatakan kalau saja seorang hamba benar-benar mentadaburi dan mengamalkan ayat ini, lakafathum, maka ayat ini akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jadi ayat ini akan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Makanya jamaah sekalian, pelajaran pertama hari ini dari surat At-Talaq ayat 2 dan 3, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Allah Subhanahu wa ta'ala, atau mohon maaf, para ulama kita menyatakan dari ayat ini bahwa al-hajah ilal huda a'zam minal hajah ilan nasar wa rizki. Kebutuhan kita terhadap hidayah itu lebih besar daripada kebutuhan pada rizki, pada harta, pada materi. Jadi kata para ulama, jemaah saya ulang, al-haja ilal huda a'zam minal haja ilal nasar wa rizki. Kebutuhan terhadap hidayah
itu lebih besar daripada kebutuhan pada kesuksesan dan materi atau harta benda. Bal la nisbata bainahuma, bahkan dua hal ini nggak bisa dibandingkan, jadi udah nggak apple to apple gitu loh, memang nggak pantas dibandingkan. Kenapa demikian? Kenapa para ulama menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap hidayah lebih besar daripada kebutuhan terhadap materi, kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi? Li'annahu idza hudiya kana minal muttaqin. Karena kalau orang sudah dapat hidayah, maka ia akan menjadi orang yang bertakwa. Dan jika dia bertakwa, dia akan mendapatkan surat At-Talaq ayat 2 dan 3 ini. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan solusi dari masalahnya. Allah akan berikan jalan keluar dari problematikanya, dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga sebelumnya. Dan angle yang sangat menarik dari para ulama kita. Jadi kebutuhan terhadap hidayah itu lebih besar, lebih urgent, lebih darurat daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan harta, materi, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena kalau kita dapat hidayah, dipastikan kita akan mendapatkan solusi dan rizki. Dipastikan kita akan mendapatkan solusi, dan orang tuh kalau dapat solusi terus, sukses juga lama-lama. Dia kan sukses. Siapa ada masalah dapat solusinya, ada masalah solusinya, udah. Dia kan juara di bidangnya. Dia akan juara di bidangnya. Dia akan berhasil di bidangnya. Dan dia dapat rezeki. Tapi belum tentu sebaliknya. Orang dikasih materi segala, belum tentu dikasih hidayah. Orang dikasih kesuksesan secara duniawi, belum tentu dikasih hidayah. Dan itu sebuah hal yang sangat jelas. Mereka nggak sholat, mereka nggak dekat sama Allah. Dan akhirnya mereka kehilangan hal yang paling indah di dalam dunia, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pelajaran yang sangat penting, bahwa kebutuhan terhadap hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan materi. Maka ini yang harus dikejar. Begitu orang dapat hidayah, dia akan bertakwa. Begitu dia bertakwa, ya ja'allahu makhraja, dia akan dapat solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Ia akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama, bahwa kebutuhan terhadap hidayah jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap kesuksesan duniawi dan rezeki materi. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya, oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, dan bisa dicek dalam As-Siyar, man lam yu'izzahu taqwa fala izzalah. Barang siapa yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan sama sekali terhadap dia. Jadi barang siapa yang tidak dimuliakan oleh ketakwaan, maka tidak ada kemuliaan sama sekali pada orang tersebut. Tidak ada kemuliaan sama sekali.
tidak ada kemuliaan. Karena itu tadi, dengan kemuliaan akan ada solusi, dan dengan kemuliaan akan ada rizki. Jadi mohon maaf, dengan ketakwaan akan ada solusi, dan dengan ketakwaan akan ada rizki, dan itulah kemuliaan. Jadi dengan ketakwaan kita akan dapat solusi dari segala masalah kita, dan dengan ketakwaan kita akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak kita duga-duga, dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Ini hal yang perlu kita catat baik-baik. Hadirin Allah muliakan, makanya para ulama kita menyatakan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa inna qalila hadzal amr ma'a taqwallahi katsir. Karena sedikitnya sesuatu dengan ketakwaan maka dia akan jadi banyak. Wa katsirahu ma'a ghairi taqwallahi qalil. Tapi hal yang banyak tapi tanpa ketakwaan jadi sedikit. Makanya fokus pada ketakwaan, bukan fokus pada kuantitas. Karena kuantitas sebanyak apapun, kalau nggak ada ketakwaan di sana, kalau nggak ada keikhlasan, kalau nggak ada jalan yang benar, kalau justru isinya maksiat, isinya kemungkaran, sedikit, dan nggak ada jalan keluar, dan nggak ada rizki, tidak ada rizki. Tapi sedikit, tapi bertakwa, Allah kasih jalan keluar nanti berkembang deh, nanti berkembang. Lalu akan ada rizki dari jalan yang tidak kita duga-duga sebelumnya. Itu poin yang berikutnya jemaah sekalian. Para ulama menjelaskan apa itu rizki. Dia akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kata para ulama, ar-rizki ismun likulli ma yugtadha bihil insan. Rizki itu adalah kata universal untuk setiap hal yang dikonsumsi oleh manusia karena faktor kebutuhan. Jadi yang dibutuhkan untuk dikonsumsi manusia itu rizki, yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Nah, dan rizki ini mencakup rizki dunia dan rizki akhirat. Rizki dunia dan rizki akhirat. Jadi ini mencakup rizki dunia dan rizki akhirat. Kenapa? Karena yang kita butuhkan untuk kita konsumsi bukan hanya dunia aja, tapi juga akhirat. Jadi bukan hanya tentang materi, bukan hanya tentang uang, bukan hanya tentang jabatan, bukan hanya tentang barang, bukan tentang sandang, pangan, papan, tapi juga surga.
dan segala fasilitas yang ada di akhirat kelak. Itu pun rizki. Itu pun rizki. Bahkan rizkinya jauh lebih besar dari itu. Keberkahan. Itu pun rizki. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama kita seperti Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah, ketika menjelaskan ayat ini, beliau bilang makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga adalah keberkahan dalam rezeki. Itu tafsirnya. Jadi makna Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga, itu diantara maknanya keberkahan dalam rezeki itu sendiri. Jadi hadirin, ini menjawab pertanyaan banyak pihak. Aku tuh kok semenjak hijrah, semenjak berusaha berubah, kenapa grafik finansialku menurun terus ya? Emangnya hijrah udah berapa lama? Ya udah 15 tahun. Kalau 1-2 tahun sih masih mending. Mungkin butuh waktu. Tapi ini udah 15 tahun dan kondisinya turun. Konsumenku mulai menjauhiku karena barangku nggak sesuai dengan selera mereka. Bisa sih aku sesuaikan dengan selera mereka, tapi kena yang haram. Itu nggak diridhoi oleh Allah dan seterusnya. Jadi turun aja. Akhirnya ambil dari tabungan anak-anakku, ambil dari tabungan pendidikan mereka untuk masa depan. Ini gimana? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibnya di mana nih? Nah, coba renungkan ucapan Al-Imam Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Jadi bisa jadi bukan angkanya yang Allah tambah, tapi keberkahannya yang Allah berikan. Dan ini masuk ke dalam narasi min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia nggak duga-duga. Kenapa? Karena mayoritas orang itu menduga rizki itu materi. Nah, kan masuk kan poin. Mayoritas orang menduga bahwa rizki itu angka. Dari 1 juta ke 10 juta. Loh enggak, belum tentu seperti itu. Bisa tetap 1 juta. Tapi kemampuan 1 juta kita itu mengalahkan kekuatan 20 juta yang dimiliki oleh orang lain per bulan. Diberkahi sama Allah. Diberkahi. Memang semenjak hijrah tuh kondisi turun, apalagi pandemi sekarang. Tapi kalau Allah berkahi itu harta, dari harta yang sedikit itu, rumah tangga kita semakin solid, semakin kuat. Dari harta yang tambah sedikit itu, anak-anak kok semakin nurut ya. Dan bukan hanya nurut, rajin ibadah. Dan Allah kasih anak-anak yang cerdas-cerdas. Berkah. Memang harta turun, tapi hubungan saya dengan orang tua kok semakin erat ya. Dulu berantem terus sama orang tua, tapi sekarang dilapangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Enak aja. Jadi jangan berpikir rezeki itu hanya materi. Enggak.
keberkahan rizki itu juga penting, dan itu juga itu tidak bertentangan dengan ayat ini, karena sekali lagi min haitsu la yahtasib, banyak orang tuh berpikir atau mayoritas orang berpikir bahwa rizki itu uang. Enggak, makanya kan dari arah yang tidak ia duga-duga, dari arah yang tidak ia duga-duga. Karena galau diberhentikan hari itu, bingung mau kemana, akhirnya mampir ke masjid. Masjid ada kajian, dapat hidayah di situ. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Dan itu bukan satu dua kasus, itu banyak banget kasus seperti itu. Banyak. Rizki dunianya Allah syaratkan, rizki akhiratnya Allah lapangkan. Makanya para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim, ini menarik, simak baik-baik jemaah, ini menarik. Wattaqi la yuhram ma yahtaju ilaihi min rizqi. Orang yang bertakwa itu tidak akan dihalangi dari rizki yang menjadi kebutuhannya. Nggak akan. Jadi tidak akan dicegah, dihalang-halangi dari rizki yang merupakan kebutuhan dia pada saat itu. Jadi kalau dia butuh itu, selama dia bertakwa, pasti dapat. Kenapa? Ya ja'allahu makhraja. Allah akan berikan jalan keluar, solusi. Dan rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Loh, tapi kok kondisinya menurun terus secara finansial? Secara materi kok turun. Padahal dia bertakwa. Hatinya semakin ikhlas, ridho terhadap takdir, akhlaknya berubah, sholatnya kuat. Lihat kata para ulama, wa innama yuhma min fudhuli dunya rahmatan bihi wa ihsanan ilaih. Kondisi finansialnya menurun itu sebenarnya penjagaan dari Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat dari dunia, dari overdosisnya dunia, sebagai kasih sayang dan kebaikan Allah kepada dia. Karena pada saat itu yang dia butuhkan cuma segitu. Kalau ditambah, bisa kontraproduktif. Bisa lupa tuh. Bisa lupa ngaji nih orang. Bisa nggak tahajud nanti malam. Bisa ribut sama istri. Gara-gara barang. Gara-gara duit. Dengan pas-pasan anak-anak ada dapat uang jajan. Udah cuma bekal aja. Karena Allah tahu kalau ini anak udah SMP atau SMA, ini kalau dapat uang jajan, beli rokok nanti pulang sekolah. Ada yang beli ganja nanti, ngedrags lah. Dijaga. Karena nggak punya uang nggak bisa apa-apa. Bandar juga malas deketin dia. Nggak punya duit nih orang, nggak usah dideketin. Bandarnya nggak deketin dia. Nggak punya fulus. Itu penjagaan. Fa'inna tawsi'ar rizki qad yakunu madarra ala sahibi. Karena bisa jadi rizki yang lapang itu justru ngerusak yang punya. Wa taqdirahu yakunu rahmatan li sahibi. Dan rizki yang pas-pasan, yang minimalis, justru rahmat Allah kepada orang tersebut atau hambanya itu. Jadi sangat bisa terjadi demikian. Lalu Al-Imam Ahmad bin Abdul Halim membawakan surat Al-Fajr ayat 15-16. Jadi ini bukan ngasal, bukan asumsi. Buka surat Al-Fajr 15-16. Fa'ammal insan
idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, atau kita baca dulu ayat, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Artinya adapun manusia itu kalau diuji oleh Rabb-nya dengan dikasih harta, dikasih materi dan kesenangan dunia, maka dia gampang banget buat kesimpulan Rabbku sedang memuliakanku. Lihat. Karena pikirannya selalu ke materi. Dia menduga Rabbku sedang memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu kalau Rabbnya sedang mengujinya dengan cara membatasi rizkinya, status sosialnya direndahkan, maka dia menduga dan berasumsi Rabbku sedang menghinakan aku. Kalla, bukan begitu. Bukan seperti itu. Makanya min haitsu la yahtasib, rizki itu dari arah yang tidak ia duga-duga. Mayoritas manusia duganya kayak gini nih. Kalau dikasih fulus banyak, dikasih uang banyak, dikasih harta banyak, oh Rabbku senang memberikan reward kepada aku, memberikan kemuliaan kepada aku. Dan mereka menduga kalau dikasih seret rizki, dikasih sedikit rizki secara materi, maka Rabbku sedang menghinakanku. Kaitkan dengan At-Talaq ayat 3, rizki dari arah atau dari sisi yang tidak ia duga. Ketika manusia menduga banyaknya rizki adalah bentuk atau simbol memuliakan dan sedikitnya rizki adalah simbol penghinaan, maka Allah hadirkan sebaliknya. Justru banyaknya rizki buat orang tersebut yang bertakwa ini bisa menghancurkan dia. Maka Allah jaga dengan Allah sedikitkan rizki materi dunianya. Agar apa? Agar Allah muliakan dia. Maka ini min haitsu la yahtasib, atau sisi min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak ia duga-duga sebelumnya. Oleh karena itu hadirin, kira-kira ini buat kita sendiri, kita nggak bicara orang lain. Ketika kita berhijrah, ketika kita berusaha ke Allah, lalu pulang kembali kepada Allah, maka pantaskah pola pikir kita selalu dikaitkan dengan materi dunia, materi dunia, materi dunia? Pantaskah target hijrah kita hanya sebatas perbaikan finansial keluarga atau ekonomi keluarga? Jadi sebenarnya kita mau cari apa? Makanya Al-Imam Ahmad melanjutkan, falaisa kullu man wusi'a alaihi rizquhu yakunu mukarrama. Tidak setiap orang yang dikasih rizki materi yang banyak itu berarti dimuliakan. Wala kullu man qudira alaihi rizquhu yakunu muhana. Sebaliknya, tidak setiap orang yang rizki materinya disempitkan itu berarti dia dihinakan. Wal qad yuwassa alaihi rizquhu imla'an wastidraja. Betapa banyak orang rizkinya dikasih banyak, luas, dalam rangka istidraj, diulur, baru disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Waqad yuqaddaru alaihi rizquhu himayatan wasyanatan lah. Dan betapa banyak orang rizkinya disempitkan, disedikitkan dalam rangka menjaga dia dan melindungi dia. Menjaga dia dan melindungi dia. Karena nggak punya uang, maka ketika teman-teman segengnya rencana traveling ke luar negeri, dia nggak ikut. Gara-gara nggak punya duit. Yang lain punya duit, dia nggak punya duit. Dia nyesal, padahal ketika di sana mereka zina, mereka minum khamar. Teman-teman segengnya zina, minum khamar, clubbing, segala macam, bebas, judi. Jadi ketika ketidakpunyaan duitnya dia pada saat itu menyelamatkan dia, menolong dia. Kalau dia punya fulus,
Kalau dia punya uang, dia udah berangkat tuh. Begitu berangkat tuh udah maksiat. Dan ini bukan satu dua kasus. Mungkin di antara kita alami itu. Awalnya kita kesel. Aduh, kenapa sih rencananya pas sekarang, pas aku nggak punya uang? Coba tahun lalu, aku lagi banyak uang. Nggak usah tahun lalu, 3 bulan yang lalu deh masih banyak uang. Sekarang nggak punya uang. Pada pergi tuh teman-teman. Itu menyelamatkan. Karena rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi. Rizki bukan hanya materi. Hadirin Allah muliakan. Makanya para ulama kita menyatakan bahwa maftaqara taqiyun qat, orang yang bertakwa tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir. Gitu. Tidak akan pernah hidup dalam kondisi fakir. Enggak. Kenapa demikian? Padahal kita lihat banyak orang-orang bertakwa hidup miskin, ulama kita sebagainya miskin, sebagian nabi nggak punya uang. Tapi kenapa ulama mengatakan maftaqara taqiyun qat? Setidaknya kita bisa sebutkan 2 alasan. Yang pertama, bahwa sebagaimana keterangan Imam Ahmad bin Abdul Halim di atas, bahwa rizki itu mencakup rizki dunia dan rizki akhirat. Dan orang-orang bertakwa pasti dapat rizki akhirat. Dan itu sebenar-benarnya rizki atau sebesar-besarnya rizki. Dan miskinnya dia di dunia ternyata bentuk penjagaan Allah agar dia tidak tergelincir pada harta dunia. Karena Allah yang paling tahu kondisi seseorang, mental seseorang terhadap harta. Ada orang yang kuat menahan ujian harta seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Uthman, seperti Ali bin Abi Thalib ketika jadi khalifah radhiyallahu taala anhum, semoga Allah meridhai mereka semua, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhuma, dan seluruhnya. Tapi ada sebagian orang nggak sanggup menahan ujian harta, dan Allah Maha Tahu. Allah Maha Tahu. Makanya di dunia nggak dikasih uang sama Allah. Padahal udah takwanya udah keren banget, udah masya Allah banget. Tapi Allah kasih rizki akhirat, dan itulah rizki terbesar. Coba kita buka surat At-Talaq ayat 11. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq ayat 11 tentang masalah rizki, tentang masalah rizki, Allah mengatakan di penggalan ayat tersebut, wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqa. Qad ahsanallahu lahu rizqa, yang artinya, dan orang yang beriman kepada Allah, baris keempat ya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan mengamalkan amal soleh, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Apa tuh berikutnya? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sesungguhnya Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Ahsan, ihsan. Ihsan tingkatan tertinggi kan. Jadi Allah telah memberikan rizki terbaik buat dia. Itu rizki terbaik. Jadi nggak ada ceritanya orang bertakwa fakir, nggak ada. Kecuali kalau kita menyempitkan makna rizki hanya untuk materi dunia. Gitu, nggak ada. Itu dikatakan para ulama. Nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir. Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir. Orang bertakwa itu pasti dikasih rizki sama Allah. Pasti. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua, adapun di dunia jamaah, adapun di dunia, maka inti kekayaan dan kemiskinan itu adalah hati dan rasa, bukan materi dan angka itu. Jadi inti kekayaan itu adalah hati dan rasa, bukan materi dan angka. Keliru orang yang mengatakan kaya itu pada angka, bukan. Kaya itu hati dan rasa. Nanti kita akan ketemu dengan hadisnya. Tapi bocoran aja. Laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafas. Kekayaan itu bukan kekayaan harta dan aset, tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa, kekayaan jiwa, kekayaan hati itu. Maka orang yang bertakwa nggak mungkin jadi orang fakir, karena jiwanya itu kaya walaupun nggak punya uang. Lihat nih, asal benar-benar bertakwa ya, bukan hanya penampilan aja. Ia nggak akan ngeluh, ia akan optimis, ia akan tenang, ia akan nyaman. Lihat, padahal nggak punya apa-apa, padahal nggak tahu besok mau makan apa, nggak punya uang buat besok. Tapi kalau orang itu benar-benar bertakwa, yakin sama Allah, oh tenang, enak, bahkan lebih tenang daripada orang kaya secara materi. Lihat, dan bukan berarti santai, enggak, bukan berarti nggak berusaha, nggak berikhtiar, nggak punya effort, nggak berjuang, enggak, dia berjuang, tapi tenang aja dia, karena hati yang kaya. Itu tadi, orang min haitsu la yahtasib, Allah kan kasih rezeki dari arah yang nggak pernah mereka duga. Jangan berpikir materi terus. Orang berpikir rezeki itu materi, enggak, Allah kasih kekayaan hati. Bisa jadi ke arah sana. Rezeki nggak nambah, materi nggak nambah, tapi hatinya bertambah kaya. Wah, enak hidup kayak begitu. Kayak hidup tuh nggak dikejar-kejar dunia, tapi tetap totalitas. Karena orang yang bertakwa tahu, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah tuh senang kalau orang mengerjakan sesuatu itu totalitas, maksimum, senang. Tapi bukan dikejar-kejar dunia gitu loh. Nggak ada ketakutan, nggak makan besok, nggak ada. Karena kan mereka baca hadis. Orang bertakwa kan tahu dalil. Contohnya mereka tahu hadis Abdullah bin Mas'ud. Pernah dengar hadis ini nggak? Dalam hadis, faman talaba dunya talabatul akhirah.
hatta yudrikahul mautu fayakhudhahu. Barang siapa yang mengejar dunia, maka ia akan dikejar-kejar, dihantui akhiratnya sampai dia meninggal dan diambil nyawanya. Hidupnya nggak akan tenang. Orang yang kejar dunia, kejar dunia, itu dia kan, makanya kan banyak yang paranoid mati, paranoid, takut mati, segala macam, nggak tenang. Pokoknya hidupnya takut aja, dan kejadian nanti mati dia. Dan sebaliknya, waman talabal akhirat, simak baik-baik penggalan berikutnya. Waman talabal akhirata talabathu dunya. Dan barang siapa yang hidupnya mengejar akhirat, itu dunia ngejar-ngejar dia dari belakang. Masya Allah. Hatta yastawfiya minha rizqaha, sampai rizkinya dikasih semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang hidupnya mencari akhirat, itu dunia ngejar-ngejar dia dari belakang. Ngejar-ngejar dia dari belakang. Kita lagi santai segala macam, tiba-tiba ada orang datang nawarin kontrak. Ayo dong mas, deal sama saya. Mbak, sign dengan saya dong mbak. Orang lain tuh jungkir balik nyari kontrak, jungkir balik nyari kesepakatan. Kita lagi santai, datang orang. Ayo dong, kita kasih penawaran bagus deh, asal sign. Semua terserah, tapi saya nggak punya waktu nih. Terserah mau kapan mau dikerjain, yang penting saya mau Anda yang megang proyek ini. Yang penting saya mau Anda yang menjalankan hal ini. Yang penting saya mau Anda yang ngatur semuanya. Tapi saya nggak punya. Yaudah, kalau nggak bisa turun langsung, supervisor deh, atau konsultan deh, advisor deh. Pokoknya Anda harus ada di tim ini. Tapi saya sibuk, nggak, tolong. Saya tahu banyak orang kayak begitu. Itu yang saya tahu dengan keterbatasan saya. Apalagi yang lain, yang lebih pengalaman dan seterusnya, banyak. Dan mereka punya benang merah, cari akhirat. Ketika cari akhirat, dikejar. Dunia ngejar dia. Sampai rezekinya dikasih oleh Allah. Ketika sebagian pihak masukin lamaran ke A, masuk lamaran ke B, ke C, ke D, ke E, nggak dijawab-jawab. Ada sebagian orang itu matikan handphone, terus matikan handphone, lalu minggu depannya dia buka handphonenya, itu WA atau email masuk semua, dan menawarkan kerjasama lah, menawarkan kontrak lah, menawarkan kerjaan lah, menawarkan proyek lah. Dan bukan menawarkan, minta tolong gabung sama kita, yang lain tolong gabung sama kita. Orang minta, dia sengaja matiin handphonenya, dia nggak buka emailnya. Begitu dia buka, di waktu yang sama orang setengah mati nyari. Dan ini ada haditsnya, itu bukan fenomena alam kebetulan, enggak. Dibawakan Al-Mundhiri dalam Targhib wa Tarhib. Barang siapa yang mengejar dunia, itu dia akan dihantui kematian. Akhirat nggak tenang dia, karena akhiratnya nggak ada. Dan nanti sampai dia mati dan diambil hidupnya. Dan barang siapa yang mengejar akhirat, dunia ngejar dia, ya Allah, dunia ngejar dia. Mohon maaf, saya sudah resign, saya punya kehidupan, tolonglah mas, tolonglah, sekali ini aja, tolong kita lah. Kita nggak tahu ada orang yang lebih tepat dari Anda, tolong mimpin lagi. Dipaksa, subhanallah. Padahal dia bilang enggak, saya mau resign, saya ada hal yang ingin saya kerjakan, tolong sekali aja, sekali. Subhanallah. Orang pikir nggak masuk akal, dan ini terjadi, dan bukan 1-2 kasus. Mungkin sebagainya ada yang mengikuti kajian ini pada detik ini. Itu ada haditsnya. Lihat, agama kita begitu luar biasa. Man talabal akhirat talabathu dunya. Karena siapa yang mencari akhirat, dunia ngejar, bukan dikasih. Bahasanya talabathu dunya. Dunia itu ngejar-ngejar dia, nyari dia, nyari. Dicari.
Dan yang perlu kita ingat, orang yang bertakwa kan itu tadi amanat, bukan ngasal, bukan kerja, bukan malas dengan alasan mau ibadah, bukannya nggak profesional dengan alasan akhirat, enggak. Orang bertakwa kan, lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, lihat bagaimana Umar bin Khattab, lihat bagaimana Utsman bin Affan, lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah para ahli takwa, dan di tangannya Islam menjadi kekuatan yang sangat diperhitungkan dunia. Ahli takwa. Dan lihat mereka, antum lihat aja Khulafa Rasyidin, semuanya nggak pengen khalifah, semua nggak pengen kekhilafahan, semuanya itu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum, itu nggak ingin jabatan, tapi dikejar-kejar. Ini real. Jadi sejarah menjelaskan demikian, ini menjelaskan semuanya. Umar bin Abdul Aziz nggak pengen itu, nggak ingin. Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, cucu Rasulullah SAW, ngasih kekuasaan kepada Muawiyah. Mereka dikejar-kejar dunia, benar, itu real. Bukan majas hiperbola, ini real. Mereka dikejar-kejar dunia. Dan sebagian kita ngerasain itu. Kita nggak ngapa-ngapain, bahkan kita menghindar, dikejar sama dunia. Kita menghindar. Tadi kita cuma duduk di rumah mungkin ya, tapi sebagian orang dia ngumpet, dikejar sama dunia. Dia ngumpet, dia pergi kemana, dicari orang. Ternyata lo di sini, gue cariin lo kemana-mana. Ini nih ada kerjaan buat lo. Pernah nggak kita dengar kalimat-kalimat sederhana begitu? Kita lagi menghindar orang, tiba-tiba ketemu, gue udah duga lo ada di sini. Pasti kalau lo lagi nggak pengen ditemuin, lo main ke sini. Ini nih bro, ada kerjaan. Tuh, ada kerjaan lagi. Bener, lagi ngumpet, ada kerjaan. Ada kerjaan. Karena nyari akhirat. Makanya karena Nabi SAW, atau dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, "Lau farra ahadukum min rizqihi adrakahu kama yudrikul maut." Apabila salah seorang dari kalian kabur dari rizkinya, maka rizkinya akan mengejar dia sebagaimana maut mengejar dia. Itu. Rizki akan ngejar. Asal kita bertakwa deh. Rizki akan ngejar. Makanya bertakwa kepada Allah. Dan cari akhirat. Nah, maka orang yang kayak gini kan hatinya akan tenang. Dia tahu konsepnya, yang penting saya jaga hak Allah, saya bertakwa, saya ngejar akhirat. Tapi sekali lagi, dia tidak melupakan dunia. Dia tidak menantarkan keluarga atau orang yang menjadi tanggung jawab nafkahnya, enggak. Tapi fokusnya ke akhirat. Dia tahu dunia akan ngejar dia. Nah, ketika dia yakin dunia akan ngejar dia, tenang hidupnya. Tenang. Hidupnya tenang. Dengan catatan tetap berikhtiar dan berusaha, karena ikhtiar dan berusaha salah satu bentuk ketakwaan. Dan jangan disalahpahami kita santai-santai aja di masjid atau kerjanya tidur, zikir, baca Quran, tidur, zikir, baca, enggak. Karena berikhtiar dan berusaha adalah bagian dari ketakwaan. Dan praktek Nabi dan para sahabat terbukti. Makanya Nabi membangun peradaban kan. Bukan hanya membangun bisnis, membangun peradaban. Belum bangun itu di Madinah. Dan lihat, jadi sebenar kata Nabi dalam hadis Bukhari tadi, kekayaan itu bukan kekayaan aset atau materi, kekayaan itu kekayaan hati dan jiwa. Hidupnya tenang. Jadi kembali lagi ke kaidah tadi, maftaqara taqi, nggak ada ceritanya orang bertakwa itu fakir, tuh nggak ada. Walaupun nggak punya uang secara materi, tapi hatinya kaya. Dan dia tahu ketika finansialnya disempitkan, itu cara Allah menjaga dia dari harta yang gak bermanfaat. Karena jujur aja deh, seringkali kalau kita evaluasi, sebenarnya bulan lalu kita cuma butuh misalnya 10 juta,
Sedangkan harta kita banyak di atas 10 juta. Kalau jujur cuma segitu aja. Nah itu kan kalau kita nggak pintar-pintar menjaga amanat harta, lalu kita gunakan, selebihnya kita gunakan untuk infak, untuk bantu, untuk di jalan Allah, untuk dakwah dan seterusnya, kan bahaya. Nah Allah paling tahu siapa yang bisa memanage itu, siapa yang belum bisa. Siapa yang kalau dikasih nikmat harta yang banyak itu, dia tanggung jawab, dia amanat, dan dia jaga baik-baik. Siapa yang khilaf. Nah bentuk kasih sayang Allah, ketika Allah tahu kayaknya Anda nih khilaf nih kalau dikasih banyak, oh ini kita sedikitkan aja biar aman tuh. Lalu Allah bukakan hati, tenang, hatinya merasa kaya, udah enak, orang merasa kaya. Gak ada ceritanya orang bertakwa fakir jika kita mengerti konsep rizki yang seutuhnya tadi. Dan ada jalan, insya Allah ada jalan, asal fight, jaga ketakwaan tadi kan. Takwa, hidayah lebih tinggi daripada materi, karena kalau kita dapat hidayah, kita jadi orang bertakwa. Jadi orang bertakwa dijamin semuanya sama Allah. Makanya jangan terlalu pakai logika dan pemikiran, walaupun logika itu bagus, tapi yang membuat kita galau, kita lebih mengedepankan logika kita, analisa kita, dan perhitungan kita, apalagi dalam kondisi pandemi atau resesi yang menghantui kita pada saat ini, dibanding berusaha menjadi orang yang bertakwa. Padahal Allah sudah bilang itu rizki dari arah yang tidak ia duga-duga, tetap aja memperbanyak, mengedepankan dugaan. Allah udah bilang rizki itu dari arah yang tidak Anda duga-duga. Rizki itu dari arah yang tidak Anda pikirkan sebelumnya. Jadi tugas kita bertakwa dan serahkan sama Allah, dan gak usah terlalu banyak dipikirin. Memikir itu penting, tapi semua yang overdosis itu gak bagus, gitu aja. Semua yang overdosis itu gak bagus. Kayak sholat subuh tuh harus wajib, tapi kalau sholat subuhnya overdosis 3 rakaat, semua ulama bilang Anda sesat. Semua yang overdosis itu nggak bagus. Begitu juga terlalu memikirkan hancurnya masa depan, gimana segala macam, itu nggak bagus. Yang terpenting kita berbuat, perbaiki hubungan sama Allah, jaga ketakwaan, dan takwa hanya menjalankan perintah dan jauhi larangan. Ketika kondisi sulit, tetap tidak melangkah ke jalan yang haram. Tidak melangkah ke jalan yang haram. Tidak melangkah ke jalan yang haram. Dan ingat, hati kita ta'alluqnya kepada Rabbul Alamin. Terakhir, saya bacakan salah satu tafsir yang dibawakan oleh Imam Qurtubi. Kata beliau, di antara tafsir ayat ini, wa man yattaqillah fir rizqi biqat'il alaiqi yaj'alillahu makhraja bil kifayah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam masalah rizki dengan memutuskan keterpautan hati kepada makhluk, maka Allah akan memberikan dia jalan keluar dan kecukupan dari rizki tersebut. Gitu. Jadi barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam rizkinya dengan memutuskan keterpautan hati kepada makhluk. Jadi hati kita nggak terpaut sama makhluk, nggak berharap sama makhluk, karena kita yakin rezeki kita ada di tangan Allah. Kalau kita bekerja dengan manusia, bekerja dengan fisik. Kalau kita menjadi pegawai, pegawainya manusia, kita jadi pegawai secara fisik, bukan secara hati. Salah satu buktinya apa? Kalau kita dipecat hari ini, kita nggak galau, karena hati kita yakin bukan perusahaan yang kasih rezeki kepada kita. Saya bekerja dengan perusahaan karena menjalankan perintah Allah. Maka kalau itu bisa dilakukan, ya ja'alillahu makhraja bil kifayah, Allah akan berikan jalan keluar, dan Allah akan berikan kecukupan untuk kita. Yang penting itu cukup. Itu tadi, cukup. Makanya kalau Allah lihat kita sudah lebih dari cukup, tanda sayang Allah kepada kita, udah kita dicukupkan tuh rezekinya sampai di situ aja. Karena kalau lebih, overdosis.
Overdosis biasanya ke haram. Gitu jemaah. Rizki itu yang penting cukup, bukan banyak. Banyak kalau nggak cukup juga percuma. Gila dia banyak duit loh. Berapa duitnya? 5M. Tapi kalau biaya pengobatan istrinya 5,5M percuma juga. Kurang 500 juta. Mendingan punya duit 100 juta. Tapi cukup untuk semuanya dan sekaligus pengobatan keluarganya selesai. Jadi yang penting tuh rezeki itu cukup. Gitu. Dan yang lebih dari cukup hanya nafsu kita aja. Padahal kita nggak pakai juga. Kita beli A, beli B, beli C, ternyata nggak dipakai juga. Yang pakai lemari baju kita nggak pernah pakai. Kadang-kadang kecoa pakai tuh. Gitu. Kayak binatang segala macam tuh ada di situ, di kantongnya segala macam. Kita nggak pernah pakai tuh hal-hal kayak gitu. Oleh karena itu, kalau kita ingin seperti ini, lihat, bertakwalah, khususnya takwa hati jamaah, dengan memutuskan pertautan hati kepada manusia dalam masalah rezeki. Jangan berharap dengan itu, berharap kepada Allah, maka Allah akan kasih solusi dan kecukupan. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan semoga Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah kita dan rezeki dari arah yang tidak kita duga-duga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.